Jadikan Natal 2020 istimewa. Spread the love, share the hope. Menyambut hari Natal yang segera tiba, Jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia GBI Sukacita Bandung dan Civitas Akademika Institut Teknologi Harapan Bangsa mengadakan donasi bersama Joint Charity untuk berbagi kasih Kristus kepada sesama. Dana yang terkumpul akan diserahkan pada awal bulan Desember kepada 3 pihak penerima: Panti Asuhan William Booth, Panti Rumah Jompo Rumah Noah, dan masyarakat sederhana terdampak COVID-19 di sekitar wilayah Coblong, Bandung. Ayo ambil bagian untuk menjadi berkat dan transfer donasimu ke nomor rekening BCA 77703099896 atas nama Yayasan Petra Harapan Bangsa sebelum 30 November 2020. Jumlah pemberian agar ditambahkan kode unik sebagai berikut untuk JPMKI 222 THB 111 GBI Sukacita 55. Baca keterangan selengkapnya pada deskripsi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya semua bersuka cita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Untuk itu kita mau memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Yesus, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam
segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terpujilah namamu selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang siap memuji menyembah nama Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan.
Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu,
Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Terima kasih kami menikmati hadirat-Mu lewat pujian penyembahan kami. Kami juga rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu lewat firman-Mu yang akan kami dengar saat ini. Kami buka hati kami Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu yang menyembuhkan kami. Firman-Mu itu yang memberikan gairah semangat bagi kami. Kami buka hati kami Tuhan, siap bagaikan tanah yang gembur, siap untuk ditaburi kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengurapi kami semua yang ada di rumah, baik juga Tuhan dimanapun Tuhan saudara-saudara kami yang mendengar saat ini Tuhan. Tuhan yang mengurapi kami semua supaya firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah minggu keempat, minggu terakhir di bulan ini, di mana bulan ini tema kita adalah doa, pujian dan penyembahan. Nah, saat ini saya akan membawakan tema bagi kita adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Terlebih dahulu kita akan baca firman Tuhan. Mari kita buka dari Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh mengikutinya. Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan tema tadi, Allah menghendaki kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tetapi yang menjadi pertanyaan, saat ini kan kita masih daging, kita masih ada di bumi ini, kita masih ada di dunia ini, kita masih punya tubuh, kita kadang-kadang masih punya dosa, melakukan dosa. Tapi bagaimana caranya kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Nah, saya berikan arti di sini. Ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria tadi, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus di sini bukan, oh iya saya percaya Yesus itu ada, saya percaya Tuhan itu ada, saya percaya Tuhan itu hidup. Bukan begitu. Tapi percaya yang firman Tuhan katakan di sini adalah maksudnya seseorang harus lahir baru. Percaya kepada Yesus maksudnya adalah seseorang harus menerima Yesus secara pribadi, mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya, mengakui Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mengundang Dia masuk dalam hati kita, secara otomatis bahwa dengan iman kita bahwa Allah menaruhkan rohnya di dalam kita, sehingga roh kita menyatu dengan roh Allah, roh kita menyatu dengan roh Allah, dan roh kita itu tidak bisa dipisahkan. Dan kita tahu bahwa Yesus itu juga adalah kebenaran. Kita lihat dari Yohanes 14. Kita akan baca Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 6. Saya bacakan bagi kita semua. Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran. Jadi Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus yang ada di dalam kita, wujud roh itu, dia adalah kebenaran. Jadi Yesus yang adalah kebenaran dan Yesus Allah adalah roh, itu sudah ada di dalam kita semenjak kita lahir baru. Dan Yesus ketika kita percaya, kita menerima rohnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saat kita percaya, saat kita lahir baru, berarti saat itu juga kita dibenarkan dan kita menerima Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saat kita percaya kepada Yesus atau lahir baru, kita sudah menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bukan kebenaran kita, bukan roh kita, tetapi roh Allah yang ada di dalam kita, menyembah bersama-sama dengan roh kita. Dan juga kebenaran Tuhan yang ada di dalam kita, itu yang Bapa kehendaki. Sehingga bukan perbuatan kita, bukan sikap kita, tetapi roh Allah yang Allah taruhkan di dalam kita saat kita lahir baru. Sehingga saat kita lahir baru, semenjak itu kita sudah menjadi pemuji penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kabar bahagia, kabar gembira, kabar sukacita bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini adalah penyembah-penyembah yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena roh Allah ada di dalam kita, kebenaran Tuhan ada di dalam kita. Itu yang Tuhan lihat. Kenapa Yesus berkata kepada perempuan Samaria tadi, saatnya akan tiba bahwa manusia akan menyembah Allah tidak lagi di gunung ini, tidak juga di Yerusalem, tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena pada waktu itu perempuan Samaria itu belum lahir baru. Dia belum percaya kepada Yesus. Dia tahu bahwa Yesus itu hanya sekedar nabi yang diutus Allah. Padahal kita tahu bahwa Yesus itu bukan hanya nabi, tapi dia juga juru selamat, Tuhan yang hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi diingatkan firman Tuhan kepada kita saat ini bahwa kita semenjak kita, saya yakin dan percaya kita semua yang ada di rumah, baik saya, baik Bapak Ibu yang ada di rumah, sudah lahir baru, sudah dilahirkan kembali, sudah menerima Yesus di dalam hati kita. Sehingga itu yang melayakkan kita, itu yang membuat kita menjadi seorang pemuji, penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, sekalipun mungkin kadang-kadang kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, jangan merasa tertuduh. Oh ya, saya tidak menyembah Allah dalam roh dan kebenaran lagi. Saya tidak lagi menjadi penyembah Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Sekali kita menerima Yesus di dalam hati kita, kita sudah menjadi pemuji, penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Allah, kenapa Bapak Ibu? Allah selalu mengutamakan roh. Ya Bapak, Allah selalu mengutamakan roh dibandingkan dengan sikap kita menyembah, dibandingkan dengan tempat kita di mana menyembah, dan juga waktu kita menyembah. Allah memprioritaskan daripada roh kita. Kenapa? Roh kita sudah diselamatkan dan menyatu dengan roh Allah. Itu yang diutamakan Tuhan. Sikap kita, tempat kita, waktu kita, itu tidak terlalu penting bagi Tuhan. Oleh karena itu, tata cara ibadah itu tidak menjamin menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak melihat itu, tapi Tuhan melihat roh yang ada di dalam diri setiap orang. Itu yang Tuhan lihat. Ketika kita memiliki roh Allah, kita berkenan di hati Tuhan. Lagu apapun yang kita nyanyikan, itu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimanapun sikap kita menyembah Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena seperti yang Tuhan katakan kepada perempuan Samaria tadi, tiba saatnya, bahkan sekarang, maksud Yesus seperti ini, kalau engkau percaya saat ini kepada aku, bahwa aku adalah juru selamat, maka saat ini juga engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu maksud Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita bertengkar masalah tata ibadah, masalah tempat. Jangan kita permasalahkan itu. Tuhan tidak
bukan berarti itu tidak boleh, itu bagus juga. Kita memberi yang terbaik, sikap kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika roh kita menyembah Allah, maka sikap kita juga akan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu roh kita yang lebih utama, dan Tuhan lebih fokus kepada roh kita. Kenapa? Karena roh kita ini yang akan mengalami kekekalan, tubuh kita ini akan mengalami kebinasaan. Jadi Allah mengutamakan roh kita, sehingga karena roh Allah bersifat kekal, sedangkan sikap kita, tempat kita, dan waktu kita itu suka berubah-ubah Bapak Ibu. Contohnya ya, kadang-kadang hati kita lagi tidak mood, hati kita lagi tidak enak, kadang-kadang malas angkat tangan, iya kan? Kadang-kadang juga malas tepuk tangan. Apakah itu membuat kita jadi tidak memuji penyembah dan benar-benar? Oh tidak. Itu berarti kembali lagi kepada hukum Taurat Bapak Ibu. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan selalu mengutamakan roh kita dibandingkan dengan sikap kita memuji Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita mengalami roh Tuhan, ketika kita dilahirkan kembali, itu ekspresi kita mengangkat tangan, bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh, melompat, bersorak, itu mengikuti, itu adalah ekspresi kita. Karena kita mengalami sukacita, karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita menyadari, kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan, sehingga kita mau melompat, bersorak-sorak, bersukacita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, bukan di Yerusalem, bukan, wah kalau harus di Yerusalem kita menyembah Tuhan, waduh, itu sangat terbatas ya Bapak Ibu. Jadi bukan tempatnya, bukan juga harus 5 waktu, bukan juga harus jam-jam yang tertentu. Tidak. Kenapa Tuhan? Nah itu Bapak Ibu, kenapa Tuhan lebih mengutamakan roh itu? Kenapa? Karena tempat terbatas. Contohnya aja Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkata bahwa engkau menyembah harus di gereja, bagaimana situasi pandemi saat ini? Apakah kita tidak boleh lagi menyembah Tuhan? Sementara kita tidak boleh ke gereja saat ini. Kita tidak tahu sampai kapan situasi ini. Apakah kita berhenti menjadi menyembah Tuhan? Tidak. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak mengutamakan tempat, waktu, dan juga situasi, bahkan sikap kita. Kalau Tuhan juga, kamu harus melompat tinggi-tinggi supaya kamu penyembah yang benar. Kalau seperti itu, bagaimana Bapak Ibu dengan orang yang lumpuh? Bagaimana yang tidak punya tangan? Apakah mereka tidak boleh menyembah Tuhan? Nah, Tuhan sudah memikirkan itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, Tuhan berkata, kalau sikap, waktu, dan tempat itu adalah ekspresi kita setelah kita mengalami kelahiran baru. Selanjutnya Bapak Ibu, karena kita memiliki roh Allah, jadi kita menyembah apa yang kita kenal. Ayat yang 22 dari Yohanes 4 tadi, kita kembali ke Yohanes 4. Yohanes 4 ayat yang ke-22, saya bacakan bagi kita semua. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus berkata kepada perempuan Samaria bahwa kalau kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah yang kami kenal. Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, maksudnya di sini adalah semenjak kita menerima Yesus secara pribadi, kita menyembah yang kita kenal. Siapa yang kita kenal? Maksudnya adalah kita percaya, kita mengenal bahwa Allah kita itu adalah Tuhan. Walaupun dia menjelma sebagai manusia, tetapi dia tetap Tuhan. Dia Tuhan 100%. Jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya, saya yakin dan percaya, sudah mengenal siapa Tuhan kita. Nah, sementara waktu itu orang Samaria, bahkan mungkin juga bukan hanya orang Samaria ya, saat ini juga ada banyak orang menyembah yang tidak dikenal. Sangat menyedihkan sekali ya Bapak Ibu. Kalau kita menyembah tapi kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Kita mungkin hidup dalam ketakutan ya. Aduh, yang saya sembah ini bagaimana ya, baik atau tidak ya, menghukum atau tidak ya. Tapi kita Bapak Ibu sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus, yang sudah ada roh Allah dalam diri kita, kita tahu siapa yang kita sembah, yaitu
gagal, tapi dia tetap terima kita dan tidak mengukur dari sikap kita ketika kita menyembah dia. Kenapa? Karena rohnya yang sudah menyatu dengan roh kita, sehingga kita selalu benar di matanya karena kita mengenakan kebenaran dia di dalam kita. Itu Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita sangat bersyukur Bapak Ibu ya, kita mengenal siapa yang kita sembah. Kita tahu dia Bapa yang sangat mengerti. Walaupun mungkin kita di rumah mengunci kamar kita di sana berdiam diri, berdialog dengan Tuhan. Tuhan lihat. Mungkin orang tidak lihat. Di sana mungkin kita mengutarakan semua isi hati kita. Penyembahan itu tidak harus selalu terus main musik, mengenal atau bernyanyi. Saya yakin dan percaya pada waktu itu seperti Marta dan Maria, waktu Maria mendengarkan Yesus menyampaikan firman-Nya, Maria duduk di kaki Yesus. Saya yakin dan percaya tidak ada doa pembukaan, tidak ada juga lagu pembukaan, dan tidak ada juga gitar musik pada waktu itu kecapi. Tapi Yesus dan Maria pada waktu itu sedang berbicara, berdialog, dan Maria menikmati firman Tuhan pada waktu itu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Sikap tadi bahwa tidak menentukan, tidak terlalu Tuhan paksakan, tidak terlalu Tuhan utamakan, tetapi yang utamakan adalah bagaimana roh Allah ada di dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita mengenal Yesus itu adalah Tuhan kita, kita merasa tenang, ada damai sejahtera. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tahu Bapak kita di situasi pandemi ini juga Dia memelihara kita. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, Tuhan memelihara kita saat ini. Kalau kita hidup saat ini, kita ada saat ini, kita masih bisa makan dan minum saat ini, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, mengapa Allah menghendaki kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Mengapa? Mengapa kira-kira? Nah, kita lihat dari ayat yang ke-23 ya, dari Yohanes 4 tadi, ayat yang ke-23 dan 24. Di sini dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kenapa Allah berkata, Yesus berkata bahwa Allah menghendaki penyembah itu adalah penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Ayat yang ke-24, karena Allah itu adalah roh. Allah roh, tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita, tidak bisa didengar oleh telinga jasmani kita, tidak bisa disentuh oleh tangan jasmani kita. Dia hanya bisa kita rasakan lewat iman kita karena Dia roh. Jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Allah menekankan roh? Kenapa Allah lebih fokus kepada roh kita? Karena Allah itu roh. Karena Allah itu roh. Jadi kalau Bapak Ibu panggil sekarang Dia Bapa, Dia tidak akan, ya anakku, suaranya tidak akan kedengaran. Tapi kita dapat merasakan. Nah, sehingga karena Tuhan tahu kita tidak dapat berkomunikasi dengan jasmani kita, dengan tubuh kita, kita tidak dapat memegang Dia dengan tangan kita tidak dapat melihat dengan mata jasmani kita tidak dapat mendengar suaranya lewat telinga jasmani kita. Karena itu Tuhan menyatakan Allah menghendaki kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sehingga roh kita yang menyembah, roh kita yang menyembah. Sehingga Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa bertemu. Kita bisa bertemu. Roh kita yang bisa berkomunikasi dengan Allah kita. Karena Dia roh. Walaupun Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak melihat Dia saat ini di sini. Kita tidak, kadang-kadang mungkin juga kita tidak merasakan Dia hadir. Tetapi sadar atau tidak sadar, kebenaran Tuhan berkata Dia ada di dalam kita. Sehingga Tuhan mau kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Sehingga orang yang belum menerima Yesus secara pribadi tidak bisa berkomunikasi dengan Allah.
dan Hawa sudah sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Mereka mendengar langkah Allah, mendengar, dan mereka bisa melihat Allah. Tetapi semenjak mereka jatuh ke dalam dosa, hubungan mereka putus dengan Allah. Tapi Allah sangat mengasihi manusia sehingga mengutus Yesus ke bumi untuk menghubungkan kembali hubungan manusia dengan Allah, dan supaya kita bisa kembali berkomunikasi, bisa langsung memanggil Dia Aba Bapa. Karena Allah itu roh, hanya roh kita yang dapat berkomunikasi dengan Allah. Oleh karena itu, Allah menekankan bahwa kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa Akulah jalan, kebenaran dan hidup, kata Yesus. Akulah jalan. Jadi hanya melalui Yesus kita bisa bertemu dengan Allah. Berarti Bapak Ibu, kesimpulannya, di luar Yesus tidak bisa berkomunikasi dengan Allah itu. Kenapa? Karena Allah itu adalah roh. Sama halnya dengan peristiwa waktu Nikodemus datang kepada Yesus. Dia berkata, "Guru, bagaimana supaya saya bisa melihat kerajaan Allah?" Yesus bilang, "Kamu harus dilahirkan kembali." Wah, nah dia pakai dia guru agama lah ya, contohnya sekarang ahli Taurat. Jadi dia bilang, "Wah, saya udah tua gini, bagaimana dilahirkan?" Nah itu masih pikirannya. Yesus berkata bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Maksudnya adalah menerima Yesus secara kembali supaya engkau bisa bertemu langsung dengan Allah. Rohmu bisa bertemu dengan Allah. Sama halnya Bapak Ibu, tubuh kita ini tidak dapat bertemu dengan Allah, tidak dapat menyentuh Allah, tapi roh kita sudah bersama-sama dengan Allah kita, sehingga setiap saat kita dapat memuji, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Aduh, ini sukacita sekali Bapak Ibu, sehingga walaupun kita dalam keadaan sakit, kita bisa menyembah Dia. Dalam keadaan terbaring, dalam situasi apapun, atau mungkin kita dimanapun berada, dan setiap situasi kita tetap bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam keadaan jatuh sekalipun, dalam keadaan gagal, karena roh Allah ada di dalam diri kita, Bapak Ibu tetap penyembah-penyembah yang berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan merasa tertuduh kalau engkau gagal saat ini. Datang kepada Tuhan. Tuhan tidak menolak kita. Tuhan tidak mengubah status kita menjadi orang berdosa lagi. Kita tetap orang benar. Kenapa? Sekali Tuhan benarkan kita, karena kebenarannya yang kita kenakan, kebenarannya yang kita pakai. Sekali kita dibenarkan, kita tetap benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat sikap lagi. Roh Allah sempurna. Roh Allah sempurna itu telah ada di dalam kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saya merenungkan bagian ini, oh iya, kadang-kadang kita tidak sadar, kita kadang-kadang masih fokus kepada sikap kita, tempat kita beribadah, bahkan peralatan yang kita pakai, kita masih lebih fokus. Bukan berarti itu tidak penting, itu penting, sekali lagi itu penting. Tetapi Tuhan lebih fokus kepada roh Bapak Ibu, roh saya, dibandingkan dengan hal-hal yang bisa dilihat. Allah lebih fokus kepada yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Kenapa? Yang tidak kelihatan itulah yang kekal, sementara yang kelihatan saat ini itu bersifat fana Bapak Ibu. Oleh karena itu, kabar baik bagi kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini, kalau Bapak Ibu sudah menerima Yesus secara pribadi, Bapak Ibu adalah pemuji penyembah Allah yang berkenan di hati Tuhan. Ya, saya rindu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita semua memegang tangan kita di dada kita dan kita ucapkan perkataan ini. Apa yang saya ucapkan boleh Bapak Ibu ulangi. Saya akan mengatakannya dan Bapak Ibu ulangi. Saya adalah pemuji penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu, saya adalah pemuji penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ini menjadi sukacita bagi kita, sehingga kita tidak merasa tertuduh lagi. Oke Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang kudus, tetapi Engkau mau masuk ke dalam hidup kami.
Kami adalah orang berdosa, tapi Engkau berikan dirimu, Engkau berikan kekudusan-Mu bagi kami, Engkau melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tadinya kami sudah putus hubungan dengan Allah, tapi karena begitu besar kasih Allah, sehingga Engkau mengirimkan anak-Mu Yesus sebagai perantara bagi kami. Bahkan saat ini kami sudah menyatu, roh kami sudah menyatu dengan roh Allah. Ini merupakan sukacita, ini adalah keselamatan yang besar bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, ketika kami menerima Yesus, kami memiliki roh Allah, kami memiliki kebenaran Allah, sehingga Tuhan setiap saat kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengalirlah saat ini Tuhan pengurapan-Mu, mengalirlah kasih-Mu memenuhi hati kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan. Dan kami percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau bersyukur buat setiap pelayanan yang Tuhan percayakan secara khusus buat hamba-Mu Pak Tarigan sebagai gembala jemaat di GBI Sukacita yang ada di Bandung maupun yang ada di daerah-daerah. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kekuatan, buat sukacita, hikmat, terlebih kesehatan sampai hari ini Tuhan. Kami boleh melihat anugerah-Mu melimpah atas hamba-Mu ini. Tuhan juga memberkati ibu, berikan kesehatan, sukacita senantiasa dalam mendampingi Bapak dalam setiap pelayanan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami percaya juga bahwa anak-anaknya dipelihara, dijagai oleh Tuhan. Bahkan sampai anak cucu, seperti firman-Mu mengatakan, Tuhan pelihara. Terima kasih Bapak yang baik buat hamba-Mu Pak Samuel sebagai wakil gembala. Kami berdoa Tuhan supaya kekuatan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Supaya boleh terus menjadi saluran berkat-Mu dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan juga memberkati ibu dan anak-anak. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas keluarga ini. Terima kasih untuk setiap para hamba-hamba-Mu yang melayani, baik yang ada di pusat. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang memilih kami dan Engkau Tuhan menolong kami, memperlengkapi kami dan menjadi saluran berkat-Mu untuk jemaat di
gereja ini ya Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa memberkati untuk seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di ladang misi. Tuhan juga memelihara, Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan segala yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bahkan untuk seluruh jemaat Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup memelihara mereka karena Engkau adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala yang mereka perlukan. Mulai dari anak-anak, remaja, anak-anak muda, bahkan orang dewasa, orang tua dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, juga kami bersyukur buat TK, kami percaya Tuhan juga memelihara dan Tuhan menolong supaya anak-anak yang masih kecil ini boleh terus diajar untuk takut akan Tuhan, supaya kelak ketika mereka dewasa mereka menjadi orang-orang yang membuat perubahan di tengah bangsa ini. Berkat-Mu juga Tuhan atas ITHB, di mana lembaga ini dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu untuk bangsa ini, mempersiapkan setiap mahasiswa yang kelak akan menjadi pemimpin di tengah bangsa ini. Berkati setiap pimpinan, berkati dosen, berkati para staf, bahkan seluruh karyawan yang ada. Kami percaya Tuhan pelihara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati juga Tuhan Yesus untuk bangsa kami. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi bangsa ini. Kami terus menaruh pengharapan kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau akan memulihkan bangsa kami, kondisi bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, berkati seluruh jajarannya dari pusat sampai ke daerah. Dan kami percaya di masa-masa saat ini ada anugerah Tuhan, ada hikmat Tuhan mengalir atas setiap pemimpin-pemimpin kami. Diberkati seluruh masyarakat Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang menyediakan apapun yang diperlukan. Di tengah kesulitan saat ini kami percaya pertolongan Tuhan selalu tersedia. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat. Kami menadahkan tangan kami kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Bapa bagi kami. Engkau mengasihi kami dan Engkau terlebih rindu Tuhan untuk memberkati setiap kami. Itu sebabnya kami mengangkat hati kami menerima segala yang terbaik dari Engkau, Allah yang menjadi sumber segalanya bagi kami. Kasih karunia di dalam Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, lusa, sampai Engkau datang menjemput kami kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara kasih. Selamat hari Minggu. Jadikan Natal 2020 istimewa. Spread the love, share the hope. Menyambut hari Natal yang segera tiba, Jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia GBI Sukacita Bandung dan Civitas Akademika Institut Teknologi Harapan Bangsa mengadakan donasi bersama Joint Charity untuk berbagi kasih Kristus kepada sesama. Dana yang terkumpul akan diserahkan pada awal bulan Desember kepada 3 pihak penerima: Panti Asuhan William Booth, Panti Rumah Jompo Rumah Noah, dan masyarakat sederhana terdampak COVID-19 di sekitar wilayah Coblong, Bandung. Ayo ambil bagian untuk menjadi berkat dan transfer donasimu ke nomor rekening BCA 77703099896 atas nama Yayasan Petra Harapan Bangsa sebelum 30 November 2020. Jumlah pemberian agar ditambahkan kode unik sebagai berikut untuk JPMKI 222 THB 111 GBI Sukacita 55. Baca keterangan selengkapnya pada deskripsi. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu.
puji Tuhan.